Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Syaputri Butar-Butar, NIM 180301 081, kelas agronomi 2018. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang strategi pengembangan lahan irigasi rawa di daerah Rawa Pasang Surut Belawang, Kalimantan Selatan. Artikel ini saya ambil dari Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Balai Penelitian dan Pengembangan, Kementerian PUPR pada tahun 2016, oleh Elias Wijaya dan Bangkit Aditya. Permasalahan lahan rawa pasang surut pada daerah Kalimantan Selatan. Yang pertama, keterbatasan lahan produktif menjadi salah satu kendala pemerintah dalam mencapai program ketahanan pangan nasional. Maraknya alih fungsi lahan beririgasi teknis untuk peruntukan dan pertanian. Tidak optimalnya fungsi irigasi rawa dalam mensuplai dan mengeringkan lahan sawah. Penelitian ini dilakukan di daerah Rawa Pasang Surut Belawang di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun tipe rawa pasang surut di wilayah ini adalah tipologi B. Penelitian yang dilakukan tahun 2014 ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan metode SWOT. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama, kondisi lokasi penelitian. Reklamasi rawa pasang surut di unit Belawang pada awalnya diperuntukkan untuk penanaman pangan khususnya padi. Pada waktu dibuka, pertumbuhan padi sebenarnya cukup baik karena ketersediaan air masih memadai. Bahkan daerah ini dulunya sudah dikenal sebagai sentra padi di Kalimantan Selatan. Saat ini eksistensi padi dan jaringan irigasi rawa pasang surut yang masih berfungsi seperti terlihat pada gambar berikut. Pada tahun 2007, pemerintah daerah setempat telah memberikan izin yang sangat besar bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk membuka lahan perkebunan sawit dan karet. Kondisi ini mempengaruhi minat petani lokal untuk ikut bergabung dalam hal sharing lahan dan konversi lahan. Selanjutnya adalah pemetaan faktor internal dan eksternal. Dari hasil perhitungan matriks faktor internal, terlihat bahwa kekuatan utama untuk mendorong pengembangan irigasi rawa mendukung pertanian terletak pada faktor eksistensi sebagian petani yang masih bertahan dengan padi, khususnya yang masih dekat dengan sungai, dengan skor 0,45. Dari hasil plotting peta SWOT, terlihat bahwa dengan kondisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman saat ini dapat dilihat bahwa posisi strategi terletak pada kuadran 3, yang berarti program pengembangan irigasi rawa cukup lemah namun sangat berpeluang. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan adalah mengubah strategi pendekatan. Berikut adalah tabel matriks faktor internal, terdiri atas faktor, bobot, rate, dan skor. Total dari kekuatan sampai dengan kelemahan yaitu total bobot sama dengan 1 dan total skor sama dengan minus 0,23. Berikut adalah tabel matriks faktor eksternal, terdiri dari faktor, bobot, rate, dan skor. Total peluang dan ancaman yaitu pada bobot sama dengan 1 dan pada skor sama dengan 0,10. Berikut tabel matriks kombinasi SWOT, terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, SOWO, ancaman, ST, dan WT. Kesimpulan dari artikel ini adalah faktor pendorong, yaitu masih eksisnya komoditas tanaman pangan khusus di lahan yang masih terluapi air sungai, minimal untuk dikonsumsi sendiri atau subsisten. Program OP, rehabilitasi, jaringan irigasi, dan peningkatan akses jalan usaha tani dan jalan desa masih terus dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Faktor penghambat yaitu kesesuaian lahan rawa pasang surut yang sesuai dengan peruntukan komoditas harus diintervensi dengan pengolahan sumber daya tanah dan air yang membutuhkan biaya dan teknologi yang mahal. Hal ini justru tidak didukung kinerja jaringan irigasi rawa yang optimal. Kebijakan pemerintah daerah Barito Kuala mendorong pengembangan kelapa sawit dan karet dan belum adanya aturan pembatasan alih fungsi menjadi tantangan besar dalam mempertahankan eksistensi lahan pertanian, khususnya sawah dan jaringan irigasi rawa pasang surut. Pola pendekatan pengembangan irigasi rawa pasang surut melalui hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat peta tipologi lahan rawa pasang surut faktual yang komprehensif dan terpadu antar setiap pemangku kepentingan. Yang kedua, menetapkan pada kesesuaian lahan yang potensial dikembangkan baik untuk pertanian pangan, perkebunan, dan konservasi. Mengacu kepada peta kesesuaian lahan, pemerintah daerah segera menetapkan zona lahan pertanian abadi yang didukung aturan sanksi dan reward dalam pengelolaannya. 4. Disusun panduan atau tata cara pengelolaan tanah dan air agar tidak terjadi konflik antara tanaman pangan dengan karet dan sawit. 5. Peningkatan sarana dan prasarana jaringan irigasi rawa dan peningkatan akses distribusi, kemudian akses permodalan dan bantuan budidaya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 6.
6. Pengembangan kemitraan petani dengan perusahaan perkebunan dengan pola inti terbatas pada lahan yang sesuai untuk perkebunan. Baiklah, sekian video yang saya sajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan atau kekurangan dari video yang saya buat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.